Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali dalam lomba debat hukum mahasiswa hukum regional Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dalam rangka The Law Festival of Lambung Mangkurat yang keempat dengan tema Tahun Pemilu, mari kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil. Ya. Pada kali ini adalah babak di mana babak penentuan final antara juara 1 dan juara 2, di mana peserta final pada kali ini adalah yang pertama, dari sisi kiri saya ada tim pro dari Universitas Palangkaraya. Di sisi kanan saya ada tim kontra dengan Universitas Balikpapan. Ya, untuk itu pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan final lomba debat hukum ini di Universitas Lambung Mangkurat. Ya, untuk itu pertama-tama akan saya perkenalkan dulu dewan juri kita di lomba final ini. Yang pertama ada Ibu Lena Hanifah, SHLNM. Selamat datang Ibu. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk dewan juri kita. Yang kedua di samping kiri beliau ada Dr. Muhammad Rifki Nijami, SHLLM. Selamat datang Bapak. Di samping kanan beliau ada Bapak Ali Amrin, SHMH. Selamat datang Bapak. Ya, kita berikan tepuk tangan meriah untuk dewan juri kita. Ya. Ya. Tema dalam perdebatan kali ini sangatlah menarik karena tema ini adalah 20% ambang batas suara partai politik mengajukan calon presiden. Tema ini sangatlah hangat karena ini adalah tahun pemilu dan sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu di negara kita. Dan ini juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru jelas yang menyatakan bahwa pemilu serentak tahun 2019. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perdebatan ini, pertama-tama akan saya berikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama saya berikan kesempatan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Kami tim pro dari Universitas Palangkaraya, mewakili Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Dengan saya sendiri, Mering, saudara saya Niko, dan saudara saya yang satunya Sugiansa. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim pro. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk tim kontra memperkenalkan diri. Kami persilakan. Terima kasih moderator. Kami dari Universitas Balikpapan di sini selaku tim kontra. Saya sendiri Santi, sebagai pembicara pertama, pembicara kedua ada Bung Topan, dan pembicara ketiga ada Nur Samsia Fitriana. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim kontra. Para penonton di studio dan para hadirin yang di rumah, perdebatan ini akan kita mulai. Oleh karena itu, pertama-tama saya terlebih dahulu akan menjelaskan mekanisme perdebatan final kita pada kali ini. Perdebatan ini akan menggunakan waktu yang sedikit lebih panjang daripada biasanya, yaitu akan terbagi menjadi dalam 4 babak. Babak pertama adalah penyampaian opening statement atau argumentasi pembuka dari masing-masing tim. Kita berikan waktu 5 menit. Kemudian ada babak kedua, di mana akan ada argumentasi tim yang akan kita berikan waktu 8 menit. Dan babak ketiga akan ada sesi diberikan untuk masing-masing perwakilan tim untuk menyampaikan argumentasi selama 6 menit, dan yang terakhir akan diberikan waktu kepada pembicara ketiga yaitu selama 5 menit, dan terakhir nanti akan ada babak 4 yaitu akan diberikan penyampaian kesimpulan dari masing-masing tim selama 4 menit. Oleh karena itu, untuk memeriahkan perdebatan final kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua belah tim. Debat hukum regional Kalimantan dengan tema 20% ambang batas suara parpol untuk mengajukan calon presiden, kita mulai. Oleh karena itu, apakah yang akan dikatakan oleh tim pro? Saya berikan kesempatan pertama untuk pembicara pertama kepada tim pro. Saya persilakan 5 menit dari sekarang. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas kesempatannya. Kami dari Universitas Palangkaraya sepakat dan harus bersepakat tetap mempertahankan ambang batas 20% bagi parpol yang ingin mengajukan calon presiden.
dengan beberapa alasan dan dengan tinjauan yuridis. Yang pertama, alasan pertama, ketika presiden threshold itu tetap dipertahankan, banyak sekali untung yang didapatkan oleh masyarakat tentunya. Yang pertama, mengurangi jumlah partai politik. Jelas, ketika nantinya peserta pemilu pada tahun berikutnya kan akan ketika tidak menyampai ambang batas pada pemilu saat ini, itu untuk tahun berikutnya tidak akan bisa mengikuti pemilu berikutnya. Yang kedua, ketika lebih banyak lagi parpol, akan lebih banyak APBN kita yang akan terbuang sia-sia ke kas tiap parpol masing-masing. Dan yang ketiga, dengan tidak adanya presiden threshold, maka menimbulkan makin banyak parpol yang tidak jelas tujuannya dan makin yang tidak jelas kualitasnya, dengan leluasa mengajukan calon presiden dengan suka-suka hatinya, yang mungkin di dalamnya hanya mencari ketenaran dan popularitas semata tanpa dasar untuk memperjuangkan masyarakat. Dan berikutnya, ketika ambang batas presiden threshold ini digugat, lagi-lagi masyarakatlah yang menjadi korban dalam keambiguan banyaknya calon presiden. Bayangkan saja saat ini berapa puluh caleg mungkin di tiap dapil yang harus dilihat sama masyarakat. Ditambah lagi kemudian ketika presiden threshold dihapuskan, mau seberapa besar kertas yang disediakan KPU untuk menyoblos calon presiden saja. Dan dari tinjauan yuridisnya tentang teknis pengajuan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, pasal 6A. Tetapi pasal 6A ayat yang 5, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dan dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 6A tadi pas ayat 5, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden, di mana pada pasal 9 pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%. Jelas, jadi memiliki dasar hukum yang tetap. Dan kami menilai ada suatu kelucuan mungkin atau sedikit penghinaan bagi kita, terlebih insan hukum. Kenapa? Hukum yang sudah sedemikian baik kita susun mesti digonta-ganti, dirubah sana sini hanya karena kepentingan politik. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat saja orang yang mengajukan judicial review pasal 9 Undang-Undang 42 tahun 2008. Kenapa baru ngajunya sekarang? Kemana aja dia selama ini tidur? Kenapa mesti dalam momen yang udah mau mendekati pemilu baru orang sama-sama berbondong-bondong, ayo kita ke MK, kita gugat. Berarti ada kepentingan tiap partai-partai kecil yang merasa gue nggak mampu nih kalau gue nggak bekerja sama, kalau gue nggak bisa membantai di pasal ini. Berarti dan lagian, setahu saya pemilu itu adalah yang menjadi pemenangnya atau menjadi tujuan utamanya adalah masyarakat. Ketika presiden threshold ini dihapuskan, tujuan tersebut sudah hilang. Kenapa? Yang diuntungkan hanya partai-partai kecil. Partai-partai politik tersebut yang diuntungkan karena mereka akhirnya peluang saya untuk jadi presiden bisa masuk. Jadi lagi-lagi masyarakatlah yang jadi korban. Dan lagian, pada falsafah negara kita jelas sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti di sini sudah diamanatkan oleh falsafah negara kita untuk berkoalisi. Karena koalisi adalah bagian dari gotong royong. Dan sesuai dengan sila keempat kita, permusyawaratan perwakilan. Jelas dari segi manapun, dari falsafah negara kita yang tertinggi sampai dari undang-undang pun mengatur bahwa ada peraturan pelaksana tentang pemilihan presiden yang enggak dengan semena-menanya setiap orang yang pandai berpolitik bisa merubah itu. Dan dari undang-undang yang menjadi kekhawatiran kami di sini, yang menjadi dasar partai politik ini semangat untuk mengajukan presiden tadi lagi-lagi hanya kepentingan pribadi. Ketika saudara mungkin pernah mendengar Rhoma Irama dengan gagahnya dibilang, saya mau naik jadi presiden. Ketika dia masuk ke partai besar, otomatis partai besar menolak karena dia nggak akan mungkin mau integritasnya jatuh karena memilih calon presiden yang nggak berkompeten. Jadi jelas setiap calon presiden harus memiliki track record. Iya, waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara pertama dari tim Pro. Bahwasanya mereka sepakat dengan adanya ambang batas 20% suara parpol untuk mengajukan calon presidennya karena
itu sudah mempunyai landasan hukum yang jelas. Nah, bagaimanakah tanggapan dari pembicara pertama dari tim kontra? Kepada pembicara pertama dari tim kontra, waktu 5 menit dari sekarang, saya persilakan. Terima kasih moderator. Kami dari tim kontra tetap tidak bersepakat dengan ambang batas 20% ini. Karena dasar hukum yang pasti kawan-kawan menyebutnya dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008. Seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwasannya undang-undang ini bertentangan dengan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan pasal ayat 2-nya menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh parpol ataupun gabungan partai politik peserta pemilu, peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Artinya, pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold ini itu inkonstitusional. Mengapa? Mengapa kami katakan seperti itu? Karena berapapun angka presentasinya tak sejalan dengan hakikat pasal 6A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa selama parpol itu sah sebagai peserta pemilu, maka dia berhak mengusulkan capres ataupun cawapres. Ini bentuk pengekangan terhadap partai-partai kecil. Kalau seandainya kawan-kawan yang dari tim pro bersepakat dengan ambang batas ini, seharusnya kawan-kawan mengajukan terlebih dahulu yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baru kita bisa bersepakat dengan ambang batas 20% tersebut. Yang kedua adalah ambang batas presidensial threshold tak bisa dikatakan sebagai argumentasi untuk memperkuat sistem presidensial. Kenapa? Dibuktikan contohnya jika presiden terpilih berasal dari partai kecil, pembentukan kabinet pun akan dilaksanakan secara koalisi. Seperti itu. Ini dibuktikan dari Pilpres tahun 2009 di mana pada saat itu Partai Demokrat merupakan suara minoritas, tapi bagaimana caranya dia mengangkat elektabilitas partainya itu dengan cara berkoalisi dengan Golkar. Artinya itu bukan sebuah alasan ketika hari ini menyatakan ini adalah untuk pemenuhan koalisi, seperti itu. Selain itu, antara Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 6 ayat 2 mengatur tentang pengusungan parpol atau gabungan parpol. Artinya partai apapun yang lolos dalam kualifikasi KPU berhak untuk mengusung calonnya. Mungkin itu dari kami. Masih ada waktu 1 menit setengah, bisa ditambahkan sekali? Cukup. Sudah cukup? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk pembicara pertama dari tim kontra. Padahal kalau masih bisa dimanfaatkan, masih bisa tadi ya, masih ada 1 menit setengah. Ya, mereka mengatakan bahwa adanya ambang batas 20% ini bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 yang menyatakan bahwa calon presiden itu berasal dari partai politik, jadi tidak ada batasan-batasan. Tapi setelah ini akan ada lebih menarik lagi perdebatan kita karena akan ada babak interupsi. Ya, saya Muhammad Yusri dan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.